Tahu nggak bedanya HRS dan Yakult? Kelihatan nggak perbedaannya? Bagaimana perlakuannya kepada kedua-duanya? Sama-sama berada di luar negeri, sama-sama lama, kemudian sama-sama juga ada masalah. Yang masalahnya HRS sebenarnya sih masalah tentang COVID, kemudian tentang ya mungkin masalah lain yang jelas tidak merugikan uang rakyat, satu. Kemudian si Yakult ini masalahnya ada dugaan penyalahgunaan uang haji atau korupsi dana haji. Itu masalahnya. Nah, sekarang ketika kita lihat, coba kita flashback bagaimana mereka dengan kompak, ayo tangkap, adili, kemudian jemput paksa HRS. Iya kan? Tidak seperti Yakult hari ini, yang harusnya lebih keras seperti itu karena memang ini ada dugaan nanti uangnya rakyat habis gitu. Sebenarnya begini, ini bagian daripada evaluasi untuk kita dan Anda semuanya yang mempunyai pegangan otoritas di dalam kekuasaan. Kenapa? Karena ini adalah gambaran bagaimana Anda tidak melakukan keadilan. Dan keadilan itu adalah barometer dari ketakwaan. Adil itu mahal, bro. Karena di dalam Al-Quran pun, negeri yang menjadi atau mendapatkan derajat tertinggi di dalam Al-Quran itu adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang bersih, yang nyaman ditempati, tentram semuanya, dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hubungannya keadilan dengan ketakwaan? Ya, karena dari ketakwaan itu akan muncul keadilan. Ya, dari keadilan itu adalah jalan yang paling dekat kepada ketakwaan. Ayolah, jangan intimidasi, jangan diskriminasi, dan jangan hanya gara-gara misalkan orang yang menurutmu selalu menjadi benalu, menghalangi kepentingan bisnismu, kepribadianmu, atau pribadimu, lalu kamu tidak adil kepada orang tersebut. Dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wala yajrimannakum sya'na'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Jangan karena kamu gak suka, kamu karena merasa terhalangi, kamu merasa terganggu, kamu jadi gak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, berlaku adillah karena dengan jalan itu kamu akan dekat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini pesan supaya kita bersama-sama belajar untuk adil. Doakan, bantu mereka yang mempunyai otoritas kekuasaan bisa berlaku adil sehingga terciptalah negara, negeri, bangsa yang aman, damai, nyaman ditempati oleh anak cucu kita. Peace. Di Indonesia, kita melihat sebuah ironi yang begitu nyata, begitu menyakitkan, bahwa hukum seringkali bukanlah pedang yang tajam dan adil, melainkan alat yang tumpul bagi yang lemah dan tajam bagi mereka yang tidak berdaya. Ada dua wajah penegakan hukum di negeri ini, dua wajah yang sangat kontras, seolah-olah hukum adalah boneka yang bisa dimainkan sesuka hati. Ketika Habib Rizik, seorang ulama biasa, tanpa kekuasaan, tanpa harta kekayaan melimpah, melakukan pelanggaran, bahkan mungkin pelanggaran kecil yang tak seberapa dampaknya, bahkan tidak juga merugikan uang negara, para penegak hukum langsung bergerak cepat. Mereka seperti pemburu yang haus darah, mengejar tanpa ampun. Tidak ada ruang untuk bernapas, tidak ada waktu untuk berpikir. Polisi datang dengan sirene meraung-raung, surat perintah sudah siap, dan media dipenuhi dengan berita tentang betapa efektifnya sistem hukum kita. Semua orang merasa puas karena keadilan telah ditegakkan, atau setidaknya itulah yang mereka pikirkan. Namun apa yang terjadi ketika mantan Mendak Yakult Khalil Qomas, seorang yang memiliki kedudukan tinggi, uang melimpah dan jaringan kuat, melakukan pelanggaran yang jauh lebih parah, dugaan korupsi dana haji dalam jumlah besar, manipulasi anggaran negara, atau pencucian uang yang membuat rakyat menderita selama bertahun-tahun? Apakah polisi bergerak dengan semangat yang sama? Apakah ada upaya sungguh-sungguh untuk membawa pelaku ke pengadilan? Nyatanya tidak. Ketika Mendak Yakult diduga kabur ke luar negeri, menghilang entah kemana, tidak ada tanda-tanda pengejaran yang serius, tidak ada operasi besar-besaran, tidak ada kerjasama internasional yang benar-benar efektif. Bahkan kadang-kadang kasus tersebut lenyap begitu saja dari radar publik, seolah-olah tak pernah terjadi. Apa yang sedang terjadi di sini? Apakah hukum hanya berlaku bagi mereka yang tidak punya kekuatan untuk melawan? Apakah keadilan hanyalah ilusi bagi mereka yang tidak memiliki akses ke kekuasaan? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang menghantui kita setiap hari. Jika hukum memang universal, jika semua orang benar-benar setara di mata hukum, lalu mengapa ada perbedaan perlakuan yang begitu mencolok seperti ini? Kita tidak bodoh, kita tahu jawabannya.
Uang dan kekuasaan adalah dua hal yang seringkali menjadi tameng bagi mereka yang ingin menghindari jerat hukum. Di balik layar ada transaksi gelap, ada kesepakatan diam-diam, ada janji-janji yang dilemparkan kepada para penegak hukum agar mereka tutup mulut. Dan ketika itu terjadi, hukum bukan lagi tentang kebenaran atau keadilan. Hukum menjadi komoditas yang bisa dibeli oleh mereka yang memiliki cukup sumber daya. Ini adalah tragedi yang terus berulang. Setiap kali kita melihat seorang petani kecil, seorang buruh, atau seorang mahasiswa ditangkap dengan cepat atas pelanggaran kecil yang tidak seberapa, kita tidak bisa membandingkannya dengan pejabat korup. Kita tidak bisa tidak membandingkannya dengan pejabat korup yang hidup mewah di luar negeri tanpa pernah tersentuh hukum. Ini adalah sistem yang rusak, sistem yang mempermalukan nilai-nilai dasar keadilan. Masyarakat umum berharap bahwa hukum akan melindungi mereka, tetapi kenyataannya hukum seringkali hanya melindungi mereka yang berada di puncak piramida kekuasaan. Bagaimana mungkin rakyat bisa percaya pada negara jika institusi yang seharusnya menjadi benteng keadilan malah menjadi alat pemerasan dan diskriminasi? Jadi wajar saja kita bertanya kepada diri sendiri, apakah ini yang disebut negara hukum? Apakah ini yang disebut keadilan? Jika iya, maka kita harus mengatakan bahwa keadilan di negara ini bukanlah keadilan yang sejati. Keadilan di sini adalah sandiwara, sebuah panggung teater di mana para aktor bermain sesuai skrip yang telah ditulis oleh mereka yang berkuasa. Dan kita sebagai bagian dari masyarakat hanya bisa berdiri di pinggir panggung, menyaksikan pertunjukan ini dengan hati yang penuh kemarahan dan kekecewaan.